Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ira Astonia Suhanti dari Penjaskes kelas C. Di video ini Ira akan menjelaskan tentang pendidikan evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Lalu ada menurut Mahrens dan Lehman 1978 dalam Purwanto 2013 halaman 3 menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Lalu ada hakikat. Hakikat yang artinya pemikiran yang berarti penilaian atau pengukuran berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Lalu ada fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam perbaikan cara belajar siswa. Lalu fungsinya juga ada 4. Yang pertama ada fungsi penempatan atau placement, yaitu evaluasi yang dihasilkan digunakan sebagai pengukur kecepatan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Yang kedua, fungsi selektif. Evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih atau to select. Contohnya memilih siswa yang dapat masuk kelas atau tidak. Lalu yang ketiga ada fungsi diagnostik. Apabila alat teknik yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi cukup memenuhi persyaratan. Lalu yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan. Lalu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis dan akurat. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dimiliki oleh guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Lalu ada kisi-kisi soal pilihan ganda atau soal esai. Kisi-kisi atau test blueprint, table of specification adalah suatu format berbentuk matriks yang memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit dalam menulis soal. Ada langkah-langkah penyusunan butir soal evaluasi pembelajaran. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan kompetensi yang akan diujikan, yang ketiga menentukan materi yang akan diujikan, yang keempat menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaian. Yang kelima, menyusun kisi-kisinya. Yang keenam, menulis butir soal. Yang ketujuh, memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. Yang kedelapan, merakit soal menjadi perangkat tes. Yang kesembilan, atau yang terakhir, uji coba butir soal. Lalu, ada format kisi-kisi penulisan soal. Yang pertama, jenis sekolah, materi pelajaran, kelas, alokasi waktu pelajaran, standar kompetensi, jumlah soal, bentuk soal atau tes, penyusunan, lalu ada tabel, di dalamnya ada nomor, kompetensi dasar, materi pokok, indikator soal, butir soal, dan nomor soal. Lalu di sini ada kisi-kisi soal pilihan ganda atau soal esai.
di sini ada kata kerjanya atau petunjuk di dalam soal pilihan ganda, yaitu berilah tanda silang atau X pada huruf A, B, C, dan D sebagai alternatif jawaban yang tepat. Contoh soalnya yang pertama, negara yang pertama kali memperkenalkan permainan sepak bola adalah A. Jerman, B. Prancis, C. Amerika, D. Inggris. Lalu contoh pertanyaan kedua, asal mula permainan bola basket adalah dari A. Kanada, B. Cina, C. Inggris, D. Amerika Serikat. Lalu ada juga contoh nomor 3. Induk organisasi bola basket Indonesia adalah A. PBSI, B. Perbasasi, C. Perbasi, D. Percasi. Lalu ada juga petunjuk atau kata kerja esai, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, pertanyaannya adalah teknik meluncur yang baik dalam berenang adalah. Lalu contoh soal nomor 2, jelaskan persiapan penjelajahan di perbukitan. Lalu ada contoh soal pertanyaan nomor 3, seorang pemain sepak bola akan diberi kartu merah apabila. Nah, tadi adalah pertanyaan-pertanyaan kisi-kisi soal dari atau untuk SMA kelas 2, SMA, SMK ya. Lalu ada taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan. Secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu thesein yang artinya mengklasifikasikan dan nomos yang artinya aturan. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Lalu ada 3 ranah atau aspek, yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah psikomotorik, yang ketiga ranah afektif. Ranah kognitif itu ada 6 bagian, yaitu pertama knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, yang ketiga application atau penerapan, yang keempat analisis atau penguraian, yang kelima synthesis artinya pemanduan, dan evaluation atau penilaian. Lalu ada ranah psikomotorik, yang pertama perception atau persepsi, set atau kesiapan, yang ketiga guided response, yang keempat mechanical response, yang kelima complex response, yang keenam adjustment, lalu yang terakhir atau yang ketujuh creativity. Lalu ada ranah afektif atau aspek afektif. Yang pertama recovering atau penerimaan, yang kedua responding atau partisipasi, yang ketiga value atau nilai yang dianut, yang ketiga organization atau organisasi, yang terakhir characterization atau karakteristik. Lalu ada langkah-langkah menerapkan taksonomi Bloom. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita itu harus menentukan pembelajaran apa. Lalu ada nomor 2, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kompetensi pembelajaran itu ada tata caranya juga. Lalu yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Lalu ada yang keempat, menggunakan kata kerja kunci yang sesuai, seperti yang tadi, yang contoh yang soal kisi-kisi di slide sebelumnya itu ada menjelaskan bagaimana tata cara mengisinya, yang soal esai dan soal pilihan ganda ya.
Jadi semua yang keempat ini tadi itu juga harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari Ira. Jika ada tambahan atau ada kurang silakan taruh di kolom komentar. Terima kasih.